kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes Bapa, benar Tuhan. Kami bernyanyi, kami bersorak karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena Engkau Allah kami, Kau Bapa kami Tuhan, Kau yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa mudah memahami Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam setiap firman yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa, pakai bibir mulut lidah hamba Tuhan, biar Roh Kudus saja yang memeteraikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sementara kami belajar Tuhan, kami percaya kami yang saat ini lemah, kami sudah terima kekuatan. Kami yang saat ini lemah tubuh kami percaya kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dan percaya katakan amin. Shalom semuanya sekali lagi. Luar biasa pagi-pagi. Memang jam kita lebih berubah ya, jam kita lebih pagi. Nah, memang agak kaget-kaget kalau bangun pagi. Waduh, udah terlambat. Jadi mesti agak lebih setel alarmnya lupa. Biasanya jam sekian, oh iya ini lebih pagi. Tapi puji Tuhan, bersyukur. Hari ini kemurahan Tuhan luar biasa atas setiap kita. Baik, tema di bulan ini adalah, kalau semua udah lihat, ada di flyer digital kita adalah, kita jemaat yang berkemenangan. Kita jemaat yang percaya mujizat. Terlebih kita jemaat yang berkelimpahan dalam kasih karunia. Puji Tuhan. Hari ini sesuai dengan bagaimana kita bisa jadi jemaat yang berkemenangan. Bagaimana kita punya percaya akan setiap perbuatan mujizat Tuhan. Terlebih bagaimana kita mendapatkan kasih karunia yang berlimpah yang Tuhan beri. Saya ada 2 sesi hari ini. Nanti di jam 4 sore juga ada. Jadi memang kemurahan Tuhan luar biasa ya. Jadi kalau bisa kita mengikutinya, karena kita sekarang ada agak perubahan karena menyesuaikan tempat yang ada. Kita juga menyesuaikan dengan connection internet kita juga. Jadi kita sedang membuild up itu supaya nanti bisa kembali kita live juga. Karena sekarang kita jadi tayang delay ya, kita record baru kita akan upload. Oke, baik, mari bersama-sama dengan saya kita ke baca bersama di Daniel 11 ayat yang ke-32. Sebenarnya ini saya sempat share kemarin di Jumat pertama, tapi karena memang waktunya singkat jadi nggak tuntas, masih ngeganjel gitu kayaknya. Oh enggak, ini saya mesti share di umum, di kebaktian umum. Baik, yang sudah mendapat katakan yes, amin. Kita baca di Daniel 11 ayat yang ke-32. Mari bersama-sama dengan saya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Baik, kali ini saya dengan keterbatasan waktu kita juga, kita akan skip di yang A. Jadi kita langsung masuk saja di tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, maksudnya apa nih gitu kan? Umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Jadi dikasih tahu nih, ini Daniel ya, ini kitab Daniel yang mengatakan. Jadi Daniel lagi ngomong nih, kalau kita kenal,
Kalau kamu kenal Allahmu, kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu bisa kuat. Dan kamu pun akan bertindak. Tuh. Ini yang kasih tahu Daniel, ya. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, mengenal di sini ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, mengenal dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada. Yada. Yang artinya yang pertama adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau Ayub pernah bilang, selama ini tuh aku kenal Tuhan, kenal Allah itu dari kata orang. Nah, pernah ya? Pernah dengar baca ayat itu ya? Nah, tapi di sini mengatakan, kamu nggak lagi kenal dengan kata orang. Kita nggak hanya kenal Allah kita di permukaan, nggak kenal Allah kita kata orang, tapi kita mengenal Allah kita dengan sebenar-benarnya. Gimana caranya gitu kan? Masalahnya kan itu. Gimana kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Nggak ada cara lain. Cuman melihat dari apa? Kita tahu pada mulanya adalah firman. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah sendiri. Jadi kembali ke firman. Kita biasanya bisa kenal Allah kita bisa kenal Tuhan hanya dari firman Tuhan doang. Hanya dari firman-Nya. Dan dari apa? Dari pengalaman hidup kita. Jadi selain dari firman Tuhan, kita juga mesti kenal dari apa? Dari cara dia bekerja. Kita paham cara kerja Tuhan lewat pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup setiap kita. Yang pastinya oma opa udah jauh lebih duluan ya mengalami perjalanan bersama Tuhan. Berasa muda saya, padahal banyak yang lebih muda. Ya, inilah, tapi perjalanannya. Jadi kita mesti paham kenal Tuhan lewat firman dan lewat apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Itu kita baru kenal siapa Allah kita, ya. Luar biasa. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah. Amati Tuhan bagaimana dia bekerja, maka kita akan paham Tuhan. Bagaimana dia bekerja. Seperti saya juga pernah katakan juga kemarin, saya bilang, bangsa Israel. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat bangsa Israel, luar biasa loh. Di depan mata dia udah belah laut. Ya. Jalan siang di padang gurun gak kepanasan. Malam gak kedinginan, karena ada tiang api. Semuanya Tuhan beri, haus Tuhan ketok, batu keluar air, perbuatan besar Tuhan kasih. Tapi kenal nggak? Ternyata bangsa Israel nggak kenal. Itu yang sering kali kita lakukan, ya. Itu yang sering kali kita hadapi. Banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, banyak hal yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, banyak mujizat Tuhan kasih. Tapi ternyata tetap loh kita nggak kenal Tuhan kita nggak paham bagaimana dia bekerja. Ya, sekarang makanya kita tahu kita mesti kenal Tuhan kita. Caranya gimana? Kembali ke firman, lihat firmannya, baca, pahami, lakukan. Selalu saya bilang, saya nggak jemu-jemu katakan itu. Dan pahami cara dia bekerja, pahami dia bertindak. Maka kita kenal dia. Kita kenal cara kerja Tuhan. Ya. Luar biasa. Kita mengenal, amati dia bekerja. Kalau kita dengan firman kita berinteraksi terus lewat perjalanan pengalaman hidup kita tadi tuh, ya kan, ya. Jadi kalau lagi berdoa diam gitu, ingat-ingat ya. Sometimes kalau kita lagi dihadapin persoalan berat ya kan, biasanya kan kita gitu. Semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan sudah perbuat itu blank, gak ada. Seolah-olah kemana Tuhan, lupa dalam sekejap. Yuk kita sekarang cari tahu ya. Kita mau belajar mengenal Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kalau kita gak kenal Tuhan kita gak kenal Allah kita gak bisa melakukan apa-apa. Yang kita lakukan ya gini-gini aja, orang Kristen gitu kan.
Orang Kristen ke gereja gitu kan. Keluar masuk gereja, oke. Oh pelayanan gitu Kristen. Tapi apa yang mendasari itu? Enggak ada. Ya, jadi kita mesti kenal Tuhan kita ya. Cari tahu ya. Lewat firman-Nya, lewat apa, pahami apa yang firman katakan. Berinteraksi erat dengan Tuhan. Yang kedua, Yada tadi nggak cuma mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, bagaimana kita mengenal Tuhan, yaitu berinteraksi dengan firman-Nya, kita paham pekerjaannya, dan akan kita lihat, itu loh Tuhan kita ya. Kita ini jadi pede gitu ya. Yang kedua, Yada tadi nggak hanya berkata mengenal Tuhan sebenarnya, tapi yang kedua adalah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara sendiri, mengalami Tuhan. Enggak, Tuhan, kalau kita baca ya, nanti di rumah baca ya, di 1 Korintus 2, ya 1 Korintus 2, di sepanjang, nanti kalau kita baca 1 Korintus 2 itu kalau kita baca, itu Tuhan seperti mengungkapkan Tuhan itu kayak rahasia buat orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dia menjadi misteri buat orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi buat anak-anaknya, dia bukan lagi misteri. Dia mengungkapkan rahasia apapun. Ya, di 1 Korintus 2 ya, panjang. Karena itu nanti bisa dilihat. Di situ Alkitab mencatat perbuatan Tuhan. Seperti misteri buat orang yang gak kenal Tuhan. Tapi buat anak-anak Tuhan, diungkapkan. Gak ada rahasia tersembunyi tentang dia. Itu, ya. Yang ketiga adalah menemukan kepastian. Jadi mengenal Allahnya, gak cuman mengenal dia sebenar-benarnya, mengalami pribadi Tuhan, tidak ada lagi rahasia, Tuhan dia di depan kita, Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menemukan kepastian dalam Tuhan. Jadi pasti ya, yang pasti-pasti aja. Mau contoh Alkitab, yang pasti apa? Abraham, malam dia dengar Tuhan. Gini deh Bram, gitu bahasa saya. Bram, coba kasih Ishak deh buat persembahan buat saya. Ya, hari itu. Abraham tidak. Kalau kita baca, Abraham tidak. Nanti dulu Tuhan. Enggak. Oke Tuhan. Karena Abraham kenal Allahnya. Allah yang pasti. Dia enggak babi bu, enggak pakai apa-apa, malam dia dengar, pagi dia udah siapkan, dia berjalan. Karena harus di gunung ya, di tempat paling tinggi dia cari. Enggak ada. Karena Abraham pasti, dia bawa Ishak. Seperti ya, kita kembali kalau minggu lalu, Ibu Pastor Senior kita juga kasih tahu Abraham. Dia pasti, karena apa? Karena kenal Allahnya. Dia bawa aja. Alkitab mencatat pasti Ishak tidak mati. Alkitab mencatat Ishak tidak mati. Karena Abraham tahu, apapun yang terjadi dia kenal Allahnya. Begitu juga kita. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan mau, gak usah bargaining. Go ahead aja, jalan aja, percaya aja. Seperti yang terjadi di tempat ini. Kalau kita boleh kesaksian lagi. Tempat ini hanya percaya, hanya nurut apa katanya Tuhan. Kalau dibilang dari mana? Bagaimana ini bisa terjadi? Allah yang kirim, Allah yang cukupkan. Allah yang coba nurut. Coba kalau saat itu nggak nurut, masih tetap kita di tempat yang sama, berjalan di tempat. Kita nggak kuat. Daniel bilang kalau kau kenal Allahmu, engkau kenal Tuhanmu, engkau akan kuat dan engkau akan bertindak. Yes, itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita pegang. Jadi kita melangkah bukan nggak ada. Itu tadi pengalaman. Dengan perjalanan seperti ini ya, wow. Sesuatu yang besar juga membuat saya membuka mata. Kalau selama ini pengalaman hidup saya ya pengalaman hidup saya gitu ya. Pengalaman hidup pekerjaan saya ya seputar saya.
Tapi saya melangkah maju ke depan. Saya melihat hal ini di depan mata. Luar biasa. Saya bilang, yes Tuhan. Kita, itu tadi, gak ada rahasia. Semakin kita mau tahu Tuhan, Tuhan akan makin kasih tunjuk. Ini saya. Do it. Lakukan saja yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan saja. Berjalan sesuai dengan firman-Nya. Pahami dia bekerja. See, that's why. Saya juga mau katakan hari ini. Pelan-pelan. Itu tadi, Tuhan singkapkan rahasianya. Saya nggak mau lagi babi bu sama Tuhan. Biasanya memang ya, jangankan yang lain, saya juga kadang-kadang. Boleh nggak Tuhan kalau begini ya kan? Masih oke nggak kalau begini ya tuh? Bolehlah tawar-tawar sedikit toh. Tapi enggak. Apa yang Tuhan perintah, lakukan saja. Lakukan dan pahami. Oke, yang keempat, menghormati Tuhan. Yada, yada. Kenapa dalam pengajaran saya selalu menggunakan bahasa aslinya karena itu cukup membantu kita untuk mengungkap lebih lagi ya, supaya kita lebih lagi belajar lebih dalam lagi. Yada, yang keempat artinya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Dalam cerita dalam Alkitab menulis Sadrak, Mesak, Abednego. Saat itu mereka bilang, ditantang dengan pemerintahan kamu, kalau enggak sujud menyembah dia punya dewa, kamu akan masukkan api. Mereka bilang, mereka hormat sama Tuhannya. Mereka semua enggak mencaci Tuhannya, ini enggak. Tuhan, kalaupun Tuhan tidak menolong saya, enggak menolong kami tetap percaya. Itu loh penghormatan. Itu loh penghormatan tertinggi. Tidak menista Tuhan dengan apapun yang terjadi di depan mata kita. Mau nyemplung di depan mata kita, lihat. Api. Bukan marah-marah Tuhan ini. Tapi dia tetap percaya. Tuhan kami akan menolong kami. Even though dia gak tolong kami tetap percaya. Mungkin cara pemikiran kita beda. Kalau Tuhan ada mestinya waktu itu dilewatkan. Kalau Tuhan memang ada saat itu mungkin dirubah situasi. Tapi enggak kan? Mereka tetap masuk api. Tapi kebakar enggak? Itu loh cara kerja Tuhan. Ya, itu loh cara kerja Tuhan. Yang mungkin dalam pemikiran kita pasti diluputkan. Kita pasti terlewat ini masalah. Kita pasti terlewat ini hal yang memang membuat kita seperti kayaknya mau masuk jurang. Tapi Tuhan bilang jalan. Itu yang terjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Dia hormat sama Tuhan. Dia gak nista Tuhannya. Jadi even though tidak seperti yang pemikiran kita. Oh nanti kayaknya Tuhan tolongnya tuh dalam versi begini nih. No. Enggak ya. Tuhan mempunyai versi cara sendiri nolongnya. Nolongnya tuh benar-benar nyemplung juga kok ke api. Tapi tidak dibuat terbakar. Api begitu besar Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Diluputkan. Ya. Jadi cara kerja Tuhan ya. Keren ya. Oke ya Tuhan kita. Masih mau percaya kenal Tuhan kita? Itu yang harus kita kenali. Tuhan gak seperti pemikiran kita. Cara kerjanya luar biasa. Taruh aja sama Tuhan. Percaya. Karena kenal. Ya. Itu yang keempat. Gak menista Tuhan. Hormat sama Tuhan apapun yang terjadi di depan kita. Dan yada yang kelima. Yada yang kelima adalah satu hal yang pasti, kita mengenal suara Tuhan. Kita kenal suara Tuhan. Kalau membedakan suara iblis sama suara Tuhan, itu paling gampang. Ya, gampang ya? Yang susah itu bedain apa? Suara Tuhan dan suara kita sendiri. Suara Tuhan, kalau kita peka, kalau kita dekat, kalau kita berinteraksi sama firman Tuhan senantiasa, kita renungkan dia.
Kita amati bagaimana dia bekerja, kita kenal Tuhan kita, pengenalan kita maksimal. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita peka sama suara Tuhan. Yang jadi masalah, sometimes kita itu dengar suara sendiri, tapi declare, kayaknya ini suara Tuhan bilang. Nah, kalau udah kayak gitu, kena suara Tuhan bilang, siapa berani lawan? Makanya kita mesti koreksi. Ini suara siapa? Ini suara siapa? Suara diri saya kah? Suara pikiran saya kah? Atau memang suara Tuhan? Itu ya, itu yang kita mesti koreksi ya. Jadi jangan gampang declare ya. Nanti suara hati sendiri yang lagi wah pengennya begini begitu bilangnya ini suara Tuhan. Waduh, terus kalau kita bilang ini suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang ngomong ini suara Tuhan, itu tadi yang saya bilang, Mak, oh baiklah gitu ya. Mesti koreksi. Kita bisa mengoreksi, kita bisa timbang, kita akan peka suara Tuhan seperti apa. Kita akan peka apa yang Tuhan mau. Kalau kita kenal dia, yada tadi ya. Kalau kita mengenal Tuhan. Karena dalam kehidupan kita yang nggak bisa itu memang kita suka Betty ya, sampai hari ini ya. Sampai hari ini pun saya pribadi sampai hari ini tetap mengoreksi. Tuhan, ini suara Tuhan atau suara keinginan saya. Kasih tanda Tuhan. Kasih tanda. Itu ya, tetap kita minta ya. Itu tadi interaksi. Kalau kita kenal kita akan selalu berinteraksi sama Tuhan. Oke. Jadi kalau kita udah peka, kita kenal Tuhan, kita yada tadi mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya lewat firman, lewat pengalaman hidup kita, lewat cara kerja Tuhan. Kita paham cara kerja Tuhan, oke? Yang kedua, kita juga mengalami pengalaman pribadi yaitu minta Tuhan singkapkan dirinya. Tuhan kasih kok, Tuhan kasih itu. Dan yang ketiga, saya ulang kembali. Menemukan kepastian, pasti ya, pasti. Apapun yang terjadi Tuhan, oke, I'll do it. Aku lakukan Tuhan. Yang keempat, menghormati Tuhan, gak nista Tuhan, tetap percaya pekerjaan Tuhan. Dan yang kelima, kemampuan untuk membedakan mana Tuhan, mana bukan. Peka terhadap suara Tuhan, ya itu tadi mengenal, yada, mengenal. Baik, yang Daniel katakan di sini, mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Oke, mengenal, paham ya? Jadi mengenal bagaimana, paham ya? Bagaimana kita mengenal Tuhan kita, paham ya? Bagaimana caranya ya? Udah ya? Ada 5 langkah. Sekarang apa yang dimaksud dengan kuat? Yang mengenal Allahnya dia akan kuat. Sekarang kuat di sini apa? Kuat dalam bahasa Ibraninya adalah hazak. H-A-Z-A-Q. Hazak. Kuat. Ternyata hazak di sini, kuat di sini. Berbicara soal apa? Orang yang kuat, orang yang sudah kenal Tuhan dia akan kuat. Hazak. Dia akan menaklukkan diri sendiri. Ternyata Daniel mau kasih tahu di sini. Jadi kalau kamu sudah kenal Allah, kamu akan kuat. Dan kuat di sini adalah apa? 1. Engkau akan jadi orang-orang yang mampu menaklukkan dirimu sendiri. Itu engkau akan bilang kuat. Ya, seperti tadi saya bilang. Dalam hidup ini, yang paling gak bisa ditaklukkan, apa? Bukan orang lain kan? Apa yang paling susah kita taklukkan dalam kehidupan kita? Diri kita. Betul? Bukan orang lain. Kita ini dikasih Tuhan kemampuan menaklukkan banyak hal kok. Banyak hal kita bisa taklukkan. Apa ya? Siatlah apa yang mau ditaklukkan. Kita bisa lakukan. Satu hal yang paling susah dalam kehidupan kita. Menaklukkan diri sendiri. Dan Daniel bilang, kalau kamu kuat, kamu akan jadi kuat. Dan kuat itu apa? Taklukin dirimu. Menaklukkan diri sendiri dengan pemikiran, kedagingan, apa aja. Di diri sendiri itu berbicara apa? Kedagingan kita, betul? Kesombongan kita, betul? Kesoktahuannya kita, betul? Itu kedagingan kita.
Kita taruh kedagingan kita taruh pemikiran kita taruh diri kita kembali ke pemimpinan Tuhan. Kita serahkan biar pimpinan Kristus yang bekerja. Itu loh orang kuat. Itu loh yang Daniel bilang kalau kamu akan jadi kuat. Itu yang Daniel bilang kalau kamu percaya, kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu akan kuat. Ternyata Hazak, orang yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri. Keduniawian, kedagingan, kesombongan, sok tahu, dan lain-lain. Kepada kepemimpinan Kristus dan kebenarannya. Ngomong sih gampang ya, ngomong gampang banget. Sampai hari ini saya pun juga tetap berinteraksi dengan diri saya. Ada hal-hal yang saya kadang-kadang gitu. Tapi Tuhan, saya mau nurut. Oke Tuhan, saya mau ditemukan sebagai orang yang kuat. Yang kuat apa? Takluk diri. Jadi kalau sampai hari ini engkau nggak bisa taklukkan dirimu sendiri, engkau bukan orang kuat. Daniel bilang engkau orang lemah. Kau nggak kuat karena kau nggak kenal Allahmu. Ya, oke ya, wake up ya. Mari jemaat MCUI, grow up, wake up. Ya, kehidupan kita bukan hanya sebagai jadi seorang Kristen. Kehidupan kita Tuhan bilang tujuannya apa? Serupa segambar dengan Kristus. Kita dibawa ke sana ya. Hari-hari gini gak cuma keluar masuk gereja. Hari-hari ini pelayananmu gak cuma hanya begitu-begitu saja. Tapi engkau tahu apa yang kau lakukan. Oke? Baik, Hazak. Menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan kesombongan. Kedagingan. Kekerasan hati apapun itu. Tuhan yang jadi tuan. Nah, Tuhan yang jadi tuannya. Maka engkau akan kuat. Engkau kalau kenal Tuhanmu dengan benar, pahami cara dia bekerja, pahami kepastian yang Tuhan kasih, engkau akan juga kuat. Hazak, engkau akan kuat. Menundukkan dirimu. Tuhan jadi tuan. Kan sometimes kita ini mau jadi tuan atas diri kita sendiri tuh. Bilang kita mau di Tuhan pimpin aku, enggak. Banyak kita memimpin diri kita mengatasnamakan Tuhan. Ya, betul ya? Enggak bisa, ternyata enggak bisa begitu. Kita harus tunduk, kita harus menaklukkan diri kita supaya kita ditemukan jadi orang yang kuat tadi. Yang kedua, kuat Hazak bukan hanya untuk menundukkan diri sendiri, tetapi yang kedua adalah keberanian untuk mendorong diri sendiri untuk berubah. Makanya saya bilang, lagu apa itu lagu lama? Aku masih seperti yang dulu. Gak berlaku buat kita, gak berlaku ya. Karena yang dituntut adalah berubah. Kita terus diperbaharui dalam perbaharuan. Selalu diperbaharui, mendekat terus. Serupa segambar sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi Hazak, kamu bisa akan jadi kuat. Kalau kamu mengenal Allahmu, akan menjadi orang yang kuat. Kuat artinya apa? Menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan pemikiran kita. Tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Tunduk kepemimpinan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan bilang lakukan, lakukan saja. Kalau Tuhan bilang suruh ngampuni, ngampuni aja. Nggak usah tanya siapa yang salah, siapa yang enggak. Kalau kita masih bermain di area itu, nggak kelar. Nggak kelar. Kita ditemukan jadi orang-orang yang ternyata kita ini lemah loh. Kita nggak kuat. Kita nggak nurut. Kalau kita lakukan itu, selesai. Masuk kita. Jadi orang yang kuat. Berubah, mendorong diri untuk berubah. Gak bisa, oh ternyata aku gak bisa begini terus ya. Oke Tuhan, itu yang harus terjadi sama kita. Koreksi. Makanya saya bilang, anak-anak Tuhan, hari ini gak akan sama kemarin dengan hari ini. Karena kita memang dituntut selalu berubah dalam pembaharuan. Pengenalan Allah akan kita. Itu yang Tuhan mau. Keren ya Tuhan kita. Ini yang ngomong siapa? Daniel. Ini yang tulis siapa? Daniel. Dia hanya tidak sekedar bicara. Dia hanya gak sekedar bilang, kalau engkau mengenal Allahmu, engkau akan kuat dan bertindak. Gak hanya sekedar itu. Tahu ya, kita semua baca ya Daniel ya. Baik, keberanian mendorong diri sendiri untuk mengejar perubahan. Jadi kalau kita bertahan dalam kemanusiaan lama, ya jelas.
Kamu bukan orang kuat ternyata. Kau masih bertahan dalam kepribadianmu yang lama. Kau gak berubah. Kau gak jadikan Tuhan jadi pemimpin. Kau gak jadikan Tuhan jadi Tuhan. Kau jadikan dirimu. Kau gak taklukkan dirimu. Sampai kapan? Harus berubah ya. Harus berubah. Seperti yang kita tahu juga bahwa, yuk kita baca yuk, ini juga bacaan ini nih, 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, bagaimana kita berubah? Oke, kita tahu ya. Yuk, 2 Timotius ini kita pasti kenal sekali. Mari kita baca bersama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini Paulus katakan pewahyuannya luar biasa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, nih firman nih gitu ya, bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan tuh, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Terus ini. Jadi sebenarnya kita, kalau kita mau belajar, jadi lewat ayat ini nih ya, kita jadikan diri kita siapa? Pelajar, bukan? Karena kita belajar, bermanfaat untuk mengajar. Berarti kan kita jadi pelajar, benar? Kalau pelajar kita terus belajar mengkoreksi apa? Menyatakan kesalahan. Kita temukan kesalahan-kesalahan pada diri kita. Setelah belajar untuk menjadi orang terpelajar, tahu salah-salahnya kita, next. Otomatis kita akan merubah tuh, mengajar. Kalau kita udah tahu nih ajaran yang Tuhan kasih, ajaran yang Alkitab sudah kasih, ajaran firman apa yang harus kita lakukan, menyatakan kesalahan. Oh ternyata selama ini berarti gue salah dong ya. Oh berarti selama ini memang ini nggak betul nih, gue yang harus berubah gitu ya. Jadi benar ya, otomatis kita akan merubah kelakuan kita, cara hidup ya. Ini menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Orang yang sudah belajar, mengerti kesalahannya, dia akan step majunya, dia akan tahu lagi apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, berperilakunya, otomatis dia akan memperbaiki kelakuan nih, kebiasaannya kita nih, kebiasaan cara hidup kita ya, betul ya? Cara hidup yang seperti apa? Terus mendekat pada Tuhan. Sebenarnya apa sih dalam Alkitab garis besarnya yang Tuhan mau, cara hidup yang benar tuh ngapain sih? Gak jauh-jauh, anak kecil juga tahu sebenarnya. Tapi masalahnya kita lakukan itu enggak. 1, rendah hati, benar? Benar ya? Gampang banget rendah hati, taat, baik sama orang. Itu sebenarnya itu tuh nanti yang akan terjadi itu begitu semua tuh. Itu akan otomatis, nggak usah pakai diminta, betul? Karena kita belajar, firman Tuhan mengajar, belajar menjadi orang terpelajar, kita tahu kesalahan kita, otomatis kita akan merubah kelakuan kita, cara hidup. Kemudian, kita menjadi orang-orang yang terdidik. Tuh. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu juga mendidik kita. Kalau saya boleh kasih contoh begini mungkin. Saya karena punya anak masih 9 tahun ya, masih lucu-lucunya ya, yang lain-lainnya udah pada kuliah, udah selesai, udah kerja gitu ya. Saya bersyukur saya punya anak masih lucu-lucunya. Kita kan selalu kita kasih tahu tuh ya anak-anak pasti ini. Dek, kalau kamu terima sesuatu apapun dari orang atau apapun orang lakukan buat kamu, say thank you, betul? Say thank you. Itu apa? Kita mendidik bukan? Say thank you ya gitu. Terus di depan mata kita nih, terus dia terima sesuatu, terus dia terima, terus dia diem aja. Kita selalu bilang apa? Ya kan, betul kan? Bilang thank you, oke. Kita mendidik. Terus sampai one day saatnya nggak ada kita pun itu sudah otomatis. Begitu dia terima perlakuan orang yang baik menolong dia atau pemberian apapun, dia pasti otomatis nggak ada kita pun, di luar kita pun itu sudah keluar jadi say thank you. Berarti kita berhasil nggak mendidik dia?
berhasil kita mendidik dia. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mau kita juga terdidik. Dimanapun kita berhadapan dengan siapapun kita jadi pribadi yang sudah punya gaya hidup tadi. Rendah hati, baik hati, apalagi tidak kasar, ya, memperlakukan orang dengan baik perlakuannya. Itu udah jadi gaya hidupnya kita. Itu yang dibilang terdidik, rendah hati, taat, baik sama orang, nggak kasar, nggak egois, nggak suka lagi ngata-ngatain orang, apalah itulah inilah, enggak. Itu udah gaya hidup. Gaya hidupnya berubah karena apa? Terdidik. Terdidik dari mana? Firman Tuhan. Dengan siapapun kita berinteraksi, dengan apapun kita berinteraksi. Didikan Tuhan, nyata orang lihat, oh ini nih, jadi orang kuat ya. Hazak tadi ya ternyata ya. Luar biasa. Bertumbuh. Kemudian kita udah jadi terdidik, udah jadi gaya hidup. Nah ternyata Hazak yang kedua. Bukan lagi soal belajar bagaimana bertumbuh dalam keteguhan. Jadi kuat tadi, kuat, orang yang kuat itu akan bertumbuh dalam keteguhan. Dia akan teguh aja. Dia akan jadi orang-orang yang kuat aja. Mau di depan orang, kanan, kiri, muka, belakang pun, apapun yang dia alami, suara, dengar apa aja, enggak goyah dia. Kuat dan tetap bertumbuh menuju Kristus. Ya, yang kuat tadi. Karena udah kenal siapa Tuhannya. Tuhan yang pasti kasih jalan saat dia nggak ada jalan, betul? Kenal Tuhannya, cara kerja Tuhan yang ajaib. Dia taklukkan diri kita, nggak jadi diri kita, semuanya center sama Tuhan. Semuanya menuju Tuhan, semuanya menuju kepemimpinan Kristus. Kalau kita bertumbuh dalam keteguhan. Yang keempat adalah berperilaku gagah berani, hazak tadi ya. Kamu akan kuat dan bertindak, yaitu berperilaku berani, gagah berani. Sekali lagi, yang tulis ini adalah Daniel. Kalau kita tahu bersama, ya, Daniel adalah perdana menteri hebat di 4 kali pergantian kerajaan, ya. Perdana menteri hebat yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kesalahannya cuma satu, dia nyembah Allah, gitu aja. Dan karena pemerintahan yang baru raja saat itu, harus menyembah dewanya raja. Dia bilang enggak. Itu yang dia pertahankan. Makanya dia tulis ini, ya. Kita percaya. Daniel tulis bukan karena dia enggak melakukan apa-apa. Dia percaya Tuhan, dia kenal Tuhannya. Dia tundukkan dirinya semua kepemimpinan Kristus yang terjadi. Dalam kitab Daniel kita enggak temukan tuh saat dia ditangkap, dia diborgol, dia menuju kandang singa. Nggak ada tuh kita lihat, stop sebentar deh, jadi begini deh, dia argumen dulu sama raja, nggak ada kan? Stop, jadi gimana maunya raja deh, saya ikut dulu deh, nggak ada. Dia gagah berani masuk. Kandang singa, isinya singa kan, bukan ayam kan? Tetap tuh gagah berani masuk dia, karena dia kenal Tuhannya. Dia kenal cara kerja Tuhan. Apapun, dia kenal. Daniel yang tulis ya, bukan gak melakukan apa-apa. Dia bilang orang yang kuat, kenal Tuhan dia akan kuat. Gagah berani terus berjalan. Itu hazak, kuat. Kamu akan jadi orang yang kuat. Dan bertindak. Ayat yang ke-32, yuk kita baca sama-sama yuk supaya kita lebih paham lagi. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Ternyata bertindak dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah asa. A-S-A, asa. Yang artinya adalah apa? Mengelola. Pengelolaan, itu asa. Jadi Daniel mau kasih tahu apa di sini? Apa yang dia mau kasih tahu lewat tulisannya? Lewat pewahyuannya. Dia mau kasih tahu
Kalau engkau kenal Allahmu, kalau engkau kenal Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, cara kerjanya, kepastiannya, engkau akan taklukkan dirimu, taklukkan pemikiranmu, engkau akan peka terhadap suara Tuhan. Engkau akan jadi orang-orang yang kuat, mampu melakukan apapun, dan yang terakhir, mengelola apapun. Tuhan kasih pewahyuan ini buat Daniel. Engkau enggak cuman kuat, tapi engkau akan berhikmat untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan di depan matamu. Itu janji Tuhan loh. Ini ayat Alkitab, tulisan dalam Alkitab, pewahyuan dalam Daniel. Ya, setuju hari ini? Kita kenal Tuhan kita ya? Kita kenal Dia dengan sebenar-benarnya? Tahu yang apa yang harus dilakukan? Masuk berinteraksi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan firman-Nya. Paham cara kerja Tuhan, oke? Paham, percaya dengan kepastian Dia adalah sumber, Dia Allah yang mengadakan jalan yang tidak ada jalan, Dia sumber kepastian. Engkau gak akan ragu lagi mengikut siapa. Engkau akan jadi jemaat-jemaat yang berkemenangan. Percaya segala mujizat Tuhan terjadi dalam dirimu. Engkau akan jadi pribadi-pribadi yang berubah menuju kepemimpinan Kristus. Engkau akan ditemukan jadi orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah. Yang gak tunduk lagi terhadap dirimu, tapi engkau tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Dan engkau akan berjalan teguh ke depan. Apapun yang engkau akan hadapi, engkau gak akan takut. Apapun itu engkau gak akan takut. Di depan. Seperti saya, kalau saya boleh bersaksi ya, mungkin sudah pernah dengar ya. Karena saya bertumbuh dalam keluarga, papa saya memang dari seberang, saya Kristen, pertumbuhan saya juga melalui banyak hal, ya anak-anak muda, saya melewati banyak hal. Saya tidak pernah percaya dengan namanya rumah tangga. Karena memang dari usia 9 tahun papa saya sudah meninggal, saya kehilangan sosok seorang ayah, jadi saya nggak tahu. Tapi keluarga saya banyak yang cowok. Kekerasan dalam keluarga saya luar biasa karena cowok-cowok ya. Mami saya saya 7 bersaudara, 5 laki 2 perempuan. Mami saya jadi orang tua yang tangguh luar biasa. Tapi hal itu membuat saya takut. Karena saya nggak kenal Tuhan. Saya kecil Kristen, saya tiap hari ke gereja, sekolah minggu. SMP saya udah jadi pendamping sekolah minggu untuk ini. Tetapi saya nggak kenal Tuhan saya. Karena itu tadi saya nggak mengenal sebenar-benarnya. Saya nggak mengalami Tuhan secara pribadi. Saya hanya mengikuti aja. Ngikutin aja tiap minggu ke gereja. Saya mengikuti semua cerita Alkitab. Tapi saya nggak ada di dalamnya. Saya mau kita semua bertumbuh dengan benar ya. MCUI. Grow up. Bertumbuh pengenalan kepada Tuhan yang benar. Segala ketakutan saya hilang. Kalau saya diam itu saya cuma bisa nangis Tuhan. Saya dulu kalau saya deket sama siapa aja, kalau udah ngajak married saya pasti kabur. Karena saya gak mau. Tapi akhirnya Tuhan, saat saya bertobat, saat saya kenal Tuhan saya taruh Tuhan ini saya. Saya jalan aja apa maunya Tuhan. Sakit, luka, berat. Tuhan, saya cuma mau jalan. Saya mau nurut aja apa kata Tuhan sampai hari ini. Enggak banyak hal yang saya lalui, tapi ketakutan sudah enggak ada lagi dalam saya. Karena saya punya Tuhan. Apapun di depan saya percaya Tuhan enggak tinggalkan saya. Sampai hari ini saya bersyukur Tuhan berkati 1 suami dan 1 anak yang luar biasa. Yang enggak pernah kepikir, boro-boro, bukan kepikir. Memang saya tidak mau. Ada ketakutan yang luar biasa dalam rumah tangga. Lewatin, tapi banyak Tuhan mau tunjukkan. Tuhan tunjukkan sesuatu, banyak hal. Dan saya mau belajar, saya mau takluk diri. Kalau saya nggak taklukkan diri, saya nggak bisa hari ini. Kalau saya masih jadi hari saya yang kemarin, saya nggak bisa hari ini. Tapi saya taklukkan diri saya taruh diri saya taruh kearoganan saya. Karena saya tumbuh hanya dengan mama, saya tumbuh dengan kepribadian yang itu tadi ya, meskipun 7 orang anak dengan makanan yang sama, ya kita sering bicara ya, dengan makanan yang sama, dengan ini nasihat yang sama, semua bertumbuh dengan karakternya masing-masing, bukan? Ya,
Begitu juga dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya, dengan adik saya. Adik saya sudah nggak ada satu, jadi saya tinggal 6 sekarang, adik saya tinggal 1. Saya tumbuh dengan satu pride. Saya nggak mau direndahin orang. Saya jangan ada yang sentuh saya. Saya diam. Saya bukan orang yang nggak. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau orang cari gara-gara saya. Saya nggak mau orang anggap rendah saya. Saya nggak mau. Saya bangun diri saya sendiri. Saya membangun dengan diri saya sendiri, bukan dengan Kristus saat itu. Membangun dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya taruh diri saya. Ketika saya kenal Tuhan saya, ketika saya kenal kasih Bapa, ketika saya kenal Tuhan Yesus itu siapa, saya taruh diri saya. Tuhan, yes, it's me. Banyak hal yang dilalui. Oke Tuhan. Dikira gak ada apa-apa. Dikira saya gak ngelewatin. Banyak hal yang saya lewatin. Tapi sekarang saya punya Tuhan. Saya kenal Tuhan saya. Saya tahu Tuhan saya tahu pasti jalannya Tuhan saya. Saya jalan sampai hari ini. Begitu juga MCUI semuanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Saya selesai. Baik, luar biasa. Kita kenal Tuhan kita ya. Kita mau jadi umat-umat pemenang. Kita mau kuat, kita bertindak. Tuhan sudah kasih, kalau kita kuat kita bisa mengelola apapun Tuhan, hikmat Tuhan atas kita, atas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pembelajaran Tuhan untuk kami. Kami mau mengenal Engkau secara sebenar-benarnya Tuhan. Kami mau mendekat dan mengerti Tuhan, mau paham akan firman-Mu. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang kuat, menaklukkan diri kami. Karena kami punya Engkau. Kami mau mengarah kepada Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan atas kami. Terlebih Tuhan, kami mau bertindak dengan hikmat apa yang semua yang Tuhan sudah berikan untuk mengelola apa yang ada di depan kami, untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun itu Tuhan. Karena kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan kami mau ditemukan sebagai anak-anak yang kuat, orang-orang yang kuat bertindak dan mengenal Allah. Kami mau ditemukan sebagai umat-umat yang berkemenangan. Dengan mujizat-mujizat Tuhan yang memberikan kepastian kepada setiap kami. Terlebih kami dalam berkelimpah dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Yes, you are Jesus. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou